Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Alfa Kreatif guna untuk mereview produk-produk terbaru dari GSN. Di sini ada 3 piece pisau sembelihan. Keren banget modelnya, Bowie full kayu. Aksesorisnya duralium. Oke, keren ya. Kayunya kayu johar. Kita review satu persatu langsung saja. Yang pertama, full kayu johar model Bowie di sudut belimbing, simit-miting di pin biar kuat. Ada pin tembus sampai sini untuk memperkuat peksi atau ekor bilah. Dalam banget nancepnya. Pengikutnya pakai ring dan duralium di sudut belimbing. Pegangannya pas, nyaman, cocok untuk sembelihan, untuk sisit, fishing, dan lain sebagainya. Sembelihan kambing mantep. Ini pendek, yang suka kayak tarik versi pendek bisa kita mainkan yang pendek-pendek. Panjang bilahnya kurang dari 19 cm ini ya, 18,8. Material yang digunakan semuanya baja Perjeep Willys Gen 2. Lebar di pangkal 3 cm, terlebar 3,2, ketebalannya 2 mili. Set. Tempa manual, sepuh air. Langsung kita tes performanya di selembar kertas ABS. Halus banget dari pangkal ke ujung. Ini tanpa rikaso sehingga memudahkan Anda untuk mengasah dan memaksimalkan penggunaan sebuah pisau sembelihan tentunya. Finishing satin polish BG, keren banget. Buat cacah-cacah, lancar jaya. Dikelok-kelokkan juga sangat halus guys. Langsung kita naikkan, dikresek yang tipis. Set. Mantap. Tempel, mambrak. Mantap banget. Mambrak. Oh ya, sekedar informasi bagi sahabat-sahabat GSN semuanya dimanapun Anda berada, YouTube sekarang itu ada subtitlenya. Pakai subtitle manapun bisa, termasuk di Indonesia. Tapi kadang subtitle dengan apa yang kita ucapkan, apa video yang diucapkan itu pakai bahasa Google, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di bawah sini, setiap kali pemeran atau figuran atau tayangan yang muncul seperti saya ini saat berucap, saat mengatakan, itu kadang tidak pas dengan subtitlenya. Nah, bagaimana cara menghilangkan subtitle ini? Klik di pojok ini, pojok kanan atas, ada titik 3 di pojok kanan atas itu diklik. Sudah diklik, lalu di situ ada pilihan subtitle. Sahabat-sahabat tinggal pilih tidak atau no subtitle gitu ya, atau nonaktifkan subtitle. Nah, sehingga tidak ada lagi tulisan yang muncul, agar supaya sahabat-sahabat ini bisa fokus dengan suara saya gitu. Karena kadang tidak fokus dengan suara dan atraksi yang kita tampilkan, sesuatu yang kita sampaikan berupa ucapan, karena melihat tulisan tadi itu, dan sedangkan tulisan itu adalah tulisan dari Google, jadi tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Kita tes di kresek yang paling tipis nih guys. Waduh, mantep banget. Ketajamannya sudah ajib, markojib. Mantap banget, halus tajamnya. Rata, halus, tajamnya. Ini yang pertama. Lanjut untuk yang kedua. Sama full kayu johar, dipin simit-miting, pakai ring dan dural, dipin 1 tembus. Kuat banget. Kita ukur ya. Tadi 18,8, yang sekarang panjangnya 18,7, 18,6, 3 cm,
terlebar 3,3, ketebalan 2 mili. Tes performa. Wow, sangat mantap banget. Sombong amat, mantap banget. Langsung kita tes di kresek yang tipis. Set, set, set. Sudah sangat halus. Nah, seperti ini misalkan dipakai untuk sembelihan kambing, sangat mantap guys. Tidak usah panjang-panjang yang 30 cm dorong itu, karena kuncinya ada di glambir. Glambir ditarik kenceng, bagian pemegang kaki depan suruh memegang kaki depan dua kaki itu pakai tangan satu kiri. Orang yang memegang kaki depan, dua-duanya kaki kambing itu dipegang tangan kirinya, dan tangan kanannya menarik glambir. Dia kan ada di depan kita. Nah, orang yang memegang kepala suruh narik glambirnya juga. Jadi kencang glambir itu. Tinggal kita pegang, perkiraan dari rahang itu 4-5 jari. Kita taruh di paling pangkal sini, tarik terus. Kurang yakin, sempurnakan dengan ke bawah 1 kali lagi. Seret, sempurna. Jadi 3 kali maksimalkan. Tarik ke atas, seret, mentok, turunin ke bawah, seret 1 kali, sempurnakan lagi 1 kali. Atau setelah glambir kencang dari lengan kita ini, tek nempel di glambir, tarik terus, cukup 1 kali sempurna, insya Allah. Ini kan lebih dari 17 cm. Mantep ini. Jadi nggak terlalu panjang, kita terlihat profesional dan terlihat garang. Tenang, bos, mantep pakai kaos sahabat GSN. Cus, mantep banget. Sombong amat. Seperti itulah guys. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang untuk sembelihan kambing, cukup pendek, selipin di pinggang. Nariknya bisa gini atau tetap di pinggang, tinggal kita tarik. Yang penting kuncinya apa? Di punggung. Jadi ditarik gini, punggung bilahnya yang kita tekan. Set, tarik. Jangan langsung tarik kayak Barry Prima main film Jaka Sembung dan lain sebagainya. Itu kan di film. Goloknya juga tidak tajam, golok apa namanya, untuk permainan gitu ya. Kalau ini kan tajam, kalau kita nariknya ngawur, nah ini bahaya. Mata bilah bisa tumpul karena terkena di bagian dalam serangga. Jadi tetap nariknya secepat apapun nariknya, sepelan apapun nariknya, yang penting tekan di punggung bilahnya, tarik set, tekan di punggung bilah. Oke, ini yang ketiga. Yang terakhir, nah ini mantap, 20,6. Ini lebih panjang daripada yang lainnya guys. Nah ini lebarnya juga mantap, lebarnya ini 3,3, terlebar 3,5. Mantap banget yang ini, yang nomor 3. Tebalnya tetap sama 3 mili. Tajam banget, di zigzag pelan-pelan dikelokkan, mantep banget. Kita habiskan saja lah biar jadi sampah. Oke, ambil kresek lagi, set. Mantep banget. Nah, sekedar informasi, untuk kresek ini sebenarnya mengurangi ketajaman kresek itu. Kalau mau tes itu pakai kertas HVS atau langsung ke kambing. Jadi beli dari sini sudah tajam, kita praktekkan sudah tajam, cari kresek, sembarangan kresek, ketemunya kresek yang ulet, dipakai sekali oke, 2-3 kali berindil, itu mata bilah ini sudah menumpul. Stropping lah, di stropping, tinggal di stropping, nggak usah diasah, stropping. Udah, tes lagi di kresek, di kertas HVS. Kertas HVS itu seluruh dunia sama, HVS itu ya, kertas HVS, baik yang masih baru tanpa tulisan atau yang sudah dipakai untuk pelajaran seperti ini, dipakai dimanapun gitu ya. Itu yang bekas dari masjid, ada yang bekas dari kantor, itu sama kertas HVS itu. Nah, teskan dengan kertas.
Kalau sudah tajam gini, berarti dia sudah layak untuk dijadikan alat sembelihan. Gitu. Jangan terus pakai kresek sembarangan, tumpul. Mending langsung ketika datang dari GSN ini langsung praktekkan ke kambing atau sapi. Itu kemarin ada yang ngirim video, gak tajam gini loh. Lah videonya waktu tayang itu loh setajam ini. Jadi nemu kresek asal-asalan. Saya udah sampaikan, kresek itu mengurangi ketajaman. Berindul gini, berindul dipakainya, nggak setajam ini. Kurang sempurna ngasahnya, ya tinggal strobing, beli strobing. Kalau nggak punya beli atau diasah. Udah tajam. Jadi mohon maaf, jadi konsumen yang pintar, yang pandai, yang bijak gitu ya. Pergunakan media sosial dengan pandai, yang bijak. Itu alamatnya di mana? Kalau sudah ada Golok Sembelih Nusantara, ketik aja di Google, pengen tahu alamatnya, di Google ada itu Golok Sembelih Nusantara. Di mana alamatnya? Tetangga sendiri nggak tahu ternyata. Sombong amat ini, tetangga sendiri nggak tahu alamatnya di mana. Tetangga kabupaten maksud saya. Nah itu, jadi di Google sudah ada, diulas di Google, komunikasi di Google bisa. Lihat foto-fotonya ada. Pernah dulu saya posting di Google itu plus harganya, tapi karena kesibukan, keterbatasan waktu, sehingga saya sudah tidak lagi membuka Google tadi itu, toko Google kami. Jadi saya cuman bikin video, tayang di YouTube, foto di Instagram, komunikasi di WhatsApp, itu saja itu sudah menyita waktu kami karena ya sangat sibuk seperti ini. Oke, itu saja mungkin celoteh di pagi hari ini dan reviewnya tentang 3 pisau sembelihan, pisau seset, pisau fishing, pisau petualang. Keren banget, bahan material baja Persib Willys Gen 2 full kayu johar. Ini kuat banget ini untuk dijadikan alat sembelihan karena pakai pin dan dural ring gitu kan. Tidak kaleng-kaleng maksudnya, walaupun harganya standar murah gitu. Oke, silakan di WhatsApp. Jangan tanya di WhatsApp, jawab aja di sini, harganya berapa? Di WhatsApp, Bung, silahkan di WhatsApp. Kenapa harganya disembunyikan? Alasannya pertama, Anda cuma tanya-tanya doang, tidak membeli. Kalau niat membeli, siapapun pasti langsung menghubungi. Jarang orang yang komen, tapi banyak sekali orang yang menghubungi. Itu niat ingin membeli. Gitu. Kalau belum terjangkau, ya cari yang alternatif lain. Itu enak kan kita. Enggak akan saya tanya-tanya aja, enggak pernah gitu. Kewajiban kami seorang penjual, ketika ada pembeli tanya ya kita layanin gitu. Jadi harga kenapa tidak dipublikasikan? Pertama, supaya sesama penjual bisa tetap eksis. Kedua, seller yang ingin berkomunikasi dengan kami, membuka peluang usaha bersama kami, itu masih dapat keuntungan. Kalau sudah saya publikasikan harganya, seller yang di bawah kami kasihan seperti itu. Jadi mohon dipahami itu. Anda juga jadilah pembeli yang bijaksana. Seperti itu mungkin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.